Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 365. Yunsu, kamu akhirnya datang ke pesta, jangan pergi terburu-buru, tetaplah bersamaku sampai pesta selesai. Chen Mingxuan sedang mengobrol dengan beberapa teman, dan tiba-tiba melihat Mu Yunsu berjalan keluar dari aula, dan buru-buru mengejarnya. Tidak, aku merasa sedikit pusing dan dadaku sesak. Kamu terus saja bermain. Bibi Chen dan aku akan kembali. Mu Yunsu meminta maaf. Apakah kamu sakit karena pusing dan sesak di dada? Aku akan menemanimu ke rumah sakit. Chen Mingxuan berkata dengan khawatir. Setelah meninggalkan villa, Gu Qingyi dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan masuk ke mobil masing-masing. Paman, tidak masalah bagimu untuk mengantarku pulang, kan? Kata Xiao Yutong sambil terkekeh. Kau sudah mengatakan semuanya. Aku harus memberikannya padamu, tidak peduli itu merepotkan atau tidak. Kata Qin Ming tanpa daya. Sambil menunggu Xiao Yutong masuk ke dalam mobil, Qin Ming mengendarai Mercedes-Benz Maybach perlahan keluar dari resor, berbalik dan berkata kepada Gu Qingyi di kursi belakang, Nona Gu, mengapa Anda kembali begitu cepat? Apakah Anda tidak melihat seorang pun di sini? Anda mencapai tujuan Anda. Meskipun Qin Ming merasa dirinya tidak pada tempatnya di kelas atas, dia merasa cukup menyesal karena tidak bisa menunggu sampai acara dansa untuk berdansa dengan Gu Qingyi. Gu Qingyi mengangguk, aku datang ke sini terutama untuk mendengarkan dua hal yang diumumkan Yang Jie. Setelah mendengarkan, tidak perlu bersosialisasi. Saat kau pergi, kau membawa 3 wanita cantik bersamamu. Sepertinya kau sama sekali tidak menghormati Yang Jie. Wajah adalah sesuatu yang kamu dapatkan sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Lagi pula, terlepas dari apakah orang lain pergi atau tidak, itu sepertinya tidak ada hubungannya denganku, kan? Ini ada hubungannya dengan paman, ini semua salahnya. Xiao Yutong menyalahkan Qin Ming atas konflik ini. Kakak Gu, benarkan. Gu Qingyi mengangguk dan setuju, ya, itu semua salahnya. Baiklah, salahkan aku. Qin Ming tidak ingin berdebat dengan dua wanita cantik itu, yang satu besar dan yang satu kecil, agar tidak dianggap tidak sopan, jadi dia mengakuinya saja. Xiao Yutong dan Gu Qingyi hanya bertemu beberapa kali dan tidak akrab satu sama lain sebelumnya, tetapi mereka bersenang-senang mengobrol sepanjang jalan dan sesekali terdengar suara tawa. Setelah mengantar Gu Qingyi pulang, Qin Ming pergi menjemput Xiao Yutong. Paman, besok ada konvensi batu judi, bisakah kamu menemaniku bersenang-senang? Xiao Yutong pindah ke kursi kopilot, melepaskan sepatu hak tingginya, bersandar di kursi, dan meletakkan kakinya yang indah terbungkus dalam gaun putih. Stoking di meja depan mobil. Qin Ming meliriknya, berdeham dan berkata, perhatikan citramu, kamu telah terbongkar. Tidak mungkin. Xiao Yutong menunduk melihat ujung roknya dan berkata dengan genit, Paman, mata mana di antara kalian yang melihatku terekspos, atau kalian yang sangat menantikanku terekspos? Di mataku, seluruh tubuhmu terekspos. Qin Ming menyentuh hidungnya dan berkata, aku hanya mengingatkanmu untuk memperhatikan penampilanmu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak berhayal, hanya saja ada orang yang tidak bisa mengendalikan matanya dan melihat sesuatu secara membabi buta. Kata Xiao Yutong dengan nada terselubung. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan? Qin Ming mengganti topik pembicaraan. Besok akan ada konferensi batu judi. Saya mengundang Anda untuk hadir, kata Xiao Yutong sambil tersenyum. Maaf, saya tidak punya waktu besok, jadi saya tidak akan melihat apapun yang tidak seharusnya saya lihat saat itu. Pelit, kamu menungguku di sini. Xiao Yutong memutar matanya, tiba-tiba berbalik ke samping, meraih lengan Qin Ming, mengedipkan matanya yang besar dan berair, dan berkata dengan genit, Paman yang baik, kamu akan menemaniku besok, makanan dan hiburan disediakan. Jangan gerakkan tanganmu, hati-hati kecelakaan mobil. Qin Ming cepat-cepat menarik lengannya dan memegangnya lagi. Setir mobil. Kalau begitu berjanjilah padaku. Xiao Yutong tidak bergerak lagi, tetapi bergerak mendekat, dan aroma samar memenuhi udara. Baiklah, aku berjanji padamu. Qin Ming menundukkan kepalanya sedikit dan dapat melihat pemandangan di balik kerah baju Xiao Yutong. Dia bergumam pada dirinya sendiri, gadis ini cukup berbakat, yang jelas tidak sesuai dengan usianya. Sudah beres. Jemput aku besok pagi. Setelah mencapai tujuannya, Xiao Yutong tersenyum senang. Besok adalah akhir pekan, dan aku tidak tahu jam berapa aku akan bangun, jadi kamu harus menjemputku. Kata Qin Ming. Tidak apa-apa. Ingatlah untuk bangun pagi, kalau tidak, kamu tidak akan bangun saat aku sampai di sana. Dalam sekejap mata, sudah pukul 9 pagi berikutnya. Xiao Yutong mengendarai Ferrarinya untuk menjemput Qin Ming dan menuju ke tempat konferensi batu judi. Dalam perjalanan, Qin Ming menyadari bahwa dia akan menghadiri pameran batu giok mentah, yang dipimpin oleh keluarga Xiao dan diorganisir bersama oleh beberapa pedagang giok. Banyak orang kaya di kota Donghai diundang, dan mereka yang diundang yang hadir semuanya bernilai lebih dari 1 juta.
Sebagian orang memilih batu giok mentah, sebagian lagi untuk membuat koneksi, dan sebagian lagi memanfaatkan kesempatan untuk bertukar koleksi. Demi menarik minat para penggemar judi giok, pameran batu giok kasar ini secara khusus menggelar kompetisi judi giok yang diadakan setiap jam. Setiap kontestan memilih batu giok kasar, memotong batu giok di dalamnya, lalu menyerahkannya kepada juri untuk diundi. Menilai nilainya. Pencetak skor tertinggi akan dinobatkan sebagai juara dan mendapat hadiah 100.000 yuan. Setelah acara selesai, juara JDT dari setiap permainan akan dinilai lagi. Yang memiliki nilai tertinggi akan memenangkan kejuaraan terakhir dan menerima hadiah 1 juta. Siapapun dapat berpartisipasi dalam kompetisi judi batu giok ini secara gratis. Tentu saja, ada biaya untuk pembelian batu giok mentah. Dengan kata lain, ini juga merupakan metode promosi. Paman, kita tidak bisa pergi ke kompetisi batu judi kali ini tanpa imbalan apapun. Bagaimana kalau kita bermain beberapa permainan secara pribadi? Xiao Yutong berkata dengan gembira, 1 juta per permainan. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku tidak belajar berjudi dengan batu, dan kamu lahir dalam keluarga kolektor barang antik, jadi kamu pasti ahli dalam hal itu. Sepertinya tidak adil bagimu untuk berjudi denganku, kan? Qin Ming memutar matanya. Sedikit berjudi itu menyenangkan. Lagi pula, 1 juta tidak ada apa-apanya bagi orang kaya sepertimu. Bersenang-senanglah. Xiao Yutong takut Qin Ming tidak akan setuju, jadi dia menaikkan taruhannya dan berkata, paling buruk, jika kamu kalah, kau boleh memberiku 1 juta. Jika aku kalah, aku akan memberimu 2 juta. Tidak apa-apa berjudi, tapi judi menyakiti perasaan, mari kita coba cara lain. Mendengar kata-kata Qin Ming, Xiao Yutong langsung bersemangat. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Aku setuju dan akan menemanimu sampai akhir. Sejujurnya, sangat membosankan bertaruh denganmu, dan aku tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Qin Ming mengeluh. Keuntungan apa yang ingin kau ambil? Xiao Yutong memutar matanya. Kau masih ingin menang dan membiarkanku menghabiskan malam bersamamu. Ini usulan yang bagus. Ayo kita lakukan. Qin Ming bertepuk tangan. Xiao Yutong menatap Qin Ming dengan jijik, aku seharusnya tidak memanggilmu paman, aku seharusnya memanggilmu orang mesum besar, mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Sebelumnya, aku tidak mengenalmu, jadi aku tidak ingin menunjukkan sifat asliku. Qin Ming tersenyum jahat, aku baru menyadarinya sekarang, tapi sudah terlambat. Kau berharap. Xiao Yutong berubah pikiran dan berkata, namun, jika kau menang lebih banyak dariku, aku bisa mencari seorang gadis untuk menemanimu malam ini. Siapa yang kau cari? Dia harus cantik, setidaknya tidak lebih buruk darimu. Kata Qin Ming bersemangat. Saat aku menyebut gadis, matamu berbinar hijau. Kau memang cabul. Xiao Yutong berkata dengan nada meremehkan, aku hanya akan menghabiskan beberapa ribu dolar. Ada bibi-bibi berpengalaman yang akan menemanimu. Kau bisa memilih apapun yang kau mau. Saya jamin Anda akan puas. Petik 2. Bibi. Qin Ming langsung murung. Lupakan saja. Aku tidak akan melakukannya bahkan jika kamu membayarku. Setelah bercanda sejenak, keduanya akhirnya memutuskan metode perjudian batu. Siapapun yang menang, batu yang dipilih oleh yang kalah akan menjadi milik yang menang. Tempatnya adalah arena besar. Ketika Qin Ming dan yang lainnya tiba, sudah ada beberapa kendaraan yang terparkir di tempat parkir, termasuk beberapa mobil mewah, yang juga menunjukkan standar tinggi dari pameran batu giok kasar ini. Seluruh tempat dibagi menjadi 2 area, satu adalah area pameran perhiasan giok, dan yang lainnya adalah area batu judi. Memasuki area batu judi, Anda dapat melihat berbagai batu giok mentah dengan berbagai ukuran di mana-mana. Beberapa pria berjas berkeliaran di depan setiap kios untuk memilih. Apakah batu-batu ini batu judi? Tanya Qin Ming penuh pengertian. Xiao Yutong mengangguk, bermaksud untuk mempopulerkan pengetahuan ilmiah kepada Qin Ming, sebenarnya, itu harus disebut bahan kasar perjudian giok, yang dapat dibagi menjadi 3 jenis, satu adalah bahan kasar perjudian penuh, satu adalah bahan kasar perjudian setengah, dan yang lainnya adalah bahan yang jelas. Seluruh bahan kasar judi adalah bahan asli yang belum dipotong atau dipoles setelah ditambang dari tambang. Kompetisi batu judi ini semuanya adalah bahan kasar judi penuh. Bahan kasar judi setengah adalah beberapa yang telah dipotong atau dipoles. Sebagian besar di antaranya adalah lebih mahal. Giok bening adalah giok yang sudah terurai sempurna namun belum diolah menjadi perhiasan. Berjudi pada batu tergantung pada penglihatan dan keberuntungan seseorang. Jika Anda memotong batu yang bagus, Anda bisa menjadi orang kaya baru dalam sekejap. Jika Anda membuat kesalahan dan bernasib buruk, Anda akan kehilangan segalanya dan bangkrut. Kami berjudi untuk kesenangan dan hiburan. Jangan membeli sesuatu yang terlalu mahal. Saat mereka sedang berbicara, keduanya mendekati sebuah kios batu judi, dan pemilik kios segera menyambut mereka dengan hangat, 2 pria tampan dan wanita cantik. Apakah Anda ingin melihat batu giok kasar yang diproduksi di tambang Tua Mameng, salah satu 10 tambang terkenal di Myanmar? Peluang mendapatkan batu giok sangat tinggi dan harganya murah dan wajar. Pemilik kios itu berusia 40-an dan telah lama berkecimpung dalam bisnis ini. Dari temperamen dan pakaian Xiao Yutong, sekilas dia bisa tahu bahwa dia adalah wanita kaya. Pria yang bisa menemani wanita kaya untuk berkunjung tentu saja adalah seorang pria muda yang kaya.
Dilihat dari pengalamannya, pelanggan muda itu pasti tidak punya selera yang bagus. Qin Ming mungkin membeli banyak batu mentah untuk memenangkan senyum wanita kaya itu, jadi dia sangat antusias terhadap Qin Ming dan Xiao Yutong. Bos, ini pertama kalinya aku bertaruh pada batu. Apakah itu dari tambang terkenal? Jangan menipuku. Bagi Qin Ming, tidak masalah di mana dia membeli, jadi dia berhenti dan menggunakan kemampuan perspektifnya untuk melihat batu di kandang. Lihatlah sekilas batu giok mentah. Ternyata Anda tidak tahu apa-apa tentang perjudian di atas batu. Itu bahkan lebih mudah. Pemilik kios menepuk dadanya dan meyakinkan, jangan khawatir, aku, Jia Tua, telah menjalankan bisnis ini selama hampir 10 tahun. Aku menjamin reputasiku dan aku tidak akan pernah menipu siapapun. Aku menjamin bahwa ini diproduksi dari Mameng Lubang Tua. Kalau palsu, saya akan beri harga 10 kali lipat. Sungguh jebakan. Qin Ming melirik sekitar 100 potong batu mentah dan menemukan bahwa hanya ada 20 potong batu giok di antara semuanya. Kemungkinannya terlalu rendah. Siapapun yang tidak tahu cara mencarinya akan tertipu jika dia membelinya. Xiao Yutong melihat jam dan melihat sudah hampir jam 10. Dia berkata dengan menyesal, kita pasti akan melewatkan ronde perjudian batu ini. Kita akan mulai memilih batu sekarang, lalu memotong dan membedahnya. Kita akan bertanding di babak berikutnya. Qin Ming mengangkat bahu acuh tak acuh, terserahlah, toh kamu akan kalah juga, kapanpun kamu memulainya, tidak masalah. Paman, jangan sombong lagi. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku bisa kalah darimu dengan cara apapun. Xiao Yutong berkata dengan nada tidak yakin. Kau sudah mengatakannya, jangan menyesalinya. Qin Ming terkekeh dan berbisik, jika kau kalah, sebagai tambahan dari taruhan yang telah kita sepakati, aku akan memberimu ciuman. Ayo bertaruh, ini hanya ciuman. Xiao Yutong menyetujui tanpa berpikir. Bab 366. Selain bisnis barang antik, keluarga Xiao juga menjalankan bisnis batu giok. Xiao Yutong juga telah mempelajari teknik mengidentifikasi batu giok mentah. Meskipun dia tidak terlalu mahir, dia berpikir bahwa mengalahkan Qin Ming tidak akan menjadi masalah dan sangat puas. Kepercayaan diri. Mendengar pria dan wanita di depannya ingin berjudi pada batu giok dan pasti akan membeli batu giok mentah, pemilik kios yang menyebut dirinya Lao Jia menjadi lebih antusias. Ini adalah batu kasar yang diproduksi dari 10 tambang paling terkenal di Myanmar. Peluang untuk menghasilkan batu giok sangat tinggi. Kalian berdua dapat memilih. Setelah kalian menentukan pilihan, saya akan memberikan harga yang paling menguntungkan. Kompetisi batu judi diadakan setiap jam, tetapi waktunya ketat karena mereka harus memilih batu kasar, memotongnya, dan membiarkan juri mengidentifikasinya dalam waktu 1 jam. Qin Ming dan Xiao Yutong tidak pergi ke kios lain dan mulai pilih di kios Lao Jia. Batu giok kasar. Xiao Yutong membelalakan kedua matanya yang indah dan berair, sesekali mengambil sebuah batu, mengamatinya dengan saksama berulang kali, meraba-raba dengan lembut dan mengetuknya beberapa kali, lalu meletakkannya dan mengambil satu batu lagi, dengan sangat serius. Qin Ming tampak sangat santai. Ia melirik ke sana kemari di antara ratusan batu tanpa menyentuhnya. Ia tampak sedikit bosan. Ini dia. Setelah sekitar 20 menit, Xiao Yutong akhirnya memilih sebuah batu seukuran 4 kepalan tangan yang disatukan, dan berkata dengan percaya diri, yang ini pasti mengandung batu giok. Paman, apakah kamu sudah memilihnya? Aku sudah memilihnya sejak lama. Semuanya sama saja bagiku. Qin Ming meregangkan tubuhnya, mencari-cari di antara tumpukan batu, dan dengan malas mengangkat sebuah batu seukuran kepala bayi. Paman, bisakah kamu bersikap lebih santai? Apakah kamu mengakui kekalahan? Xiao Yutong bercanda sambil tersenyum. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya sampai benda itu dipotong. Peluang menang dan kalah setidaknya 50-50. Qin Ming membantah, lagi pula, bendaku lebih besar dari milikmu, jadi kemungkinan menemukan batu giok pasti lebih tinggi. Dari pandangan pertama, saya bisa tahu bahwa Anda orang luar. Berjudi pada batu tidak tergantung pada ukuran. Batu besar belum tentu bagus. Permukaan batu Anda bahkan tidak memiliki kurap. Kemungkinan terkena batu giok sangat rendah. Aku sarankan kamu pilih batu lain, kalau tidak kamu akan kehilangan banyak uang nantinya. Batu itu terlalu jelek, kata Xiao Yutong. Tina mengacu pada bercak dan garis hitam, abu-abu, atau abu-abu muda dengan berbagai ukuran dan bentuk yang muncul di permukaan batu giok mentah. Batu-batu tersebut memiliki kilau seperti tanah. Ada pepatah yang mengatakan, Tina mengikuti warna hijau, dan Tina tumbuh bersama warna hijau. Jangan beri aku istilah teknis apapun. Qin Ming menggoyangkan batu di tangannya. Aku suka saja. Intuisiku mengatakan bahwa batumu jelas tidak sebagus milikku. Jangan ragu. Ayo kita potong batunya dan kita akan tahu siapa yang lebih baik. Xiao Yutong tersenyum bangga, tampak yakin akan menang. Dia menoleh ke pemilik kios, Lao Jia, dan bertanya, Bos, berapa harga 2 potong ini? Totalnya 40.000, saya akan memberikan diskon 95%, jadi totalnya menjadi 38.000, kata pemilik kios, Lao Jia, sambil tersenyum. Bisakah saya membayar dengan kartu kredit? Tanya Qin Ming. Qin Ming mengambil struk, berjalan ke kasir, dan menyertakan tagihan batu mentah yang dibeli Xiao Yutong.
Dia tidak peduli dengan puluhan ribu dolar. Lagi pula, Xiao Yutong membeli batu mentah untuknya. Paman, aku akan membiarkanmu memotong batu itu terlebih dahulu. Jika tidak, tidak ada gunanya jika kamu takut dan menyerah begitu saja sementara aku mencoba memecahkannya. Kata Xiao Yutong sambil tersenyum. Kau harus maju lebih dulu. Jika kau gagal memotong apapun dari batumu, peluangku untuk menang akan lebih besar, kata Qin Ning. Cek. Xiao Yutong mendengus, kalau begitu aku akan pergi dulu dan menunjukkan keahlianku. Saat mereka berbicara, mereka berdua masing-masing membawa sepotong batu mentah ke tempat mesin pemotong ditempatkan. Pada saat ini, seseorang sedang memotong batu. Suara keras mesin pemotong yang memotong batu berbeda, dan serpihan batu berterbangan kemana-mana, tetapi para penonton tetap menonton dengan penuh minat. Saya tidak melihat ada yang hijau setelah memotong semuanya. Saya benar-benar kecewa. Uang 150.000 yuan milik Tuan Zhao terbuang sia-sia. Seorang pria berusia 40-an, mengenakan setelan abu-abu, menatap selusin atau lebih kerikil dengan berbagai ukuran di tanah. Sudut mulutnya berkedut dari waktu ke waktu, dan dia tampak kesakitan. Jelas bahwa dia telah kehilangan uang. Saudara Zhao, jangan merasa bersalah. Seperti kata pepatah, bahkan dewa pun tidak bisa membedakan antara giok dan giok. Begitulah perjudian giok. Satu sayatan bisa membawa ke surga atau neraka. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah jade akan keluar. Harganya hanya 150.000 yuan. Itu tidak berarti apa-apa bagimu. Seorang pria di sebelahnya menghibur. Pria parubaya itu menahan ekspresi tertekannya dan berpura-pura acuh tak acuh, jangan membujukku, menurutku itu berpikiran terbuka. Berjudi pada batu adalah tentang perjudian. Menang atau kalah adalah hal yang normal. Aku akan membeli beberapa potong lagi. Nanti, saya akan menang lebih banyak uang. Kembali. Tidak ada orang di sekitar, bantu aku memotong sepotong, terima kasih. Ketika pria parubaya itu baru saja selesai memotong dan tidak ada orang lain yang memotong batu, Xiao Yutong dengan cepat melangkah maju dan menyerahkan batu mentah yang dibelinya kepada pria itu. Yang menghususkan diri dalam memotong batu untuk pelanggan. Staf batu. Gadis ini sangat cantik, dan dia bahkan memainkan permainan judi batu. Ini akan menjadi menarik. Gadis ini cantik sekali, kalau aku tidak selingkuh, aku akan sangat kasihan padanya. Ketika para penonton melihat seorang gadis yang sangat cantik mengenakan baju overall dan celana pendek, yang tampak sejuk dan sedap dipandang, hendak memotong batu tersebut, mereka langsung tertarik. Yutong, aku bilang aku ingin mengobrol denganmu di pesta tadi malam, tapi kau pergi begitu cepat, meninggalkanku dengan penyesalan. Aku hanya memikirkanmu, dan sekarang kita bertemu. Sepertinya kita benar-benar takdir. Pada saat ini, seorang pemuda yang berusia tidak lebih dari 25 tahun, mengenakan pakaian kasual bermerek dan tampak cerah dan tampan berjalan, dan ada sedikit keserakahan di matanya ketika dia melihat Xiao Yutong. Zheng Liangyu. Xiao Yutong berbalik dan mengenali pemuda yang berusaha mendekatinya. Dia berkata dengan dingin, kau bertemu denganku secara kebetulan. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Kebetulan juga merupakan semacam takdir. Ini adalah batu mentah yang kamu pilih. Biarkan aku membantumu menafsirkannya. Zheng Liangyu dengan penuh perhatian dan menggantikan anggota staf yang baru saja memotong sepotong batu. Bisakah kau melakukannya? Xiao Yutong bertanya dengan tidak percaya. Saya berjanji. Jika saya merusaknya, saya akan mengganti rugi 10 dolar. Zheng Liangyu menepuk dadanya, menyalakan mesin pemotong, dan dengan hati-hati menggosok batu itu dengan roda gerindra. Apakah aku berkhayal? Putra tertua dari toko perhiasan Zheng juga melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Seseorang di dekatnya mengenal Zhao Liangyu dan bertanya dengan heran. Pekerjaan kasar seperti ini tentu bukan hal yang seharusnya kulakukan, tetapi aku bersedia melayani putri tertua keluarga Xiao. Zhao Liangyu mengangkat kepalanya sedikit, melirik pria berambut pendek yang berbicara, dan menjawab dengan gembira. Desisan. Dengan serangkaian suara keras, kulit batu itu digosok menjadi potongan-potongan yang berterbangan oleh mesin, dan Zheng Liangyu memercikkan air ke permukaan yang dipotong dari waktu ke waktu. Warnanya hijau, warnanya hijau. Gadis itu beruntung, saya pikir harganya akan naik signifikan. Tidak lama kemudian, cahaya hijau samar muncul setelah sepertiga batu mentah Xiao Yutong digiling. Benar-benar hijau. Zheng Liangyu menghentikan apa yang sedang dilakukannya, mengamati permukaan luka dengan saksama, mengangkat kepalanya dan memuji, dengan penglihatan Yutong, wajar saja melihat warna hijau. Mengapa kamu tidak bertanya siapa dia? Jika hasilnya tidak hijau, itulah yang kami sebut jahat. Tuan Zheng, Anda baru saja mengatakan bahwa dia adalah putri tertua dari keluarga Xiao. Dia tidak mungkin salah satu dari 4 keluarga besar di kota Donghai. Salah satu keluarga Xiao. Pria berambut pendek itu bertanya. Selain keluarga Xiao, salah satu dari 4 keluarga besar, apakah ada keluarga Xiao lainnya di kota Donghai? Zheng Liangyu bertanya balik. Jadi dia adalah putri tertua dari keluarga Xiao. Aku sangat menyesal. Keluarga Xiao adalah nomor 1 yang tak terbantahkan dalam industri batu giok dan barang antik di kota Donghai kita. Tentu saja, visi putri tertua dari keluarga Xiao tidak buruk. Pria berambut pendek itu memuji.
Xiao Yutong mengangguk sopan, matanya terfokus pada batu mentah yang sedang dipotong, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Setelah beberapa menit, batu giok itu terlihat jelas dari permukaan potongan. Zheng Liangyu berhenti lagi dan berkata, Yutong, haruskah kita terus memotongnya atau menjualnya seperti ini? Saya bersedia membayar 40.000 untuk bahan ini. Nona Xiao, apakah Anda bersedia menjualnya? Pria berambut pendek itu bergegas berbicara tanpa menunggu Xiao Yutong menjawab. Saya bayar 60.000, jual saja ke saya. Kata seorang lelaki agak gemuk berusia 30-an yang ada di sebelahnya. Jangan berdebat. Xiao Yutong menyela dua orang yang ingin menawar dan berkata tanpa ruang untuk negosiasi, bahan ini tidak untuk dijual, terus potong. Oke. Zheng Liangyu mulai menggosoknya dengan hati-hati menggunakan roda gerindra lagi. Ini pekerjaan yang rumit. Jika batu giok di dalamnya rusak karena kesalahan, nilainya akan turun drastis. Terlebih lagi, dia bermaksud pamer di depan Xiao Yutong dan tidak bisa membuat kesalahan apapun. Lebih dari 10 menit kemudian, Zheng Liangyu akhirnya memotong seluruh bagian batu giok itu. Ukurannya kira-kira sebesar telur angsa, dengan warna cerah dan putih kristal di seluruh bagiannya, dengan warna hijau zamrud di bagian dalamnya yang tersebar dalam bentuk seperti benang. Ini seharusnya batu giok emas, kondisinya masih bagus, dan harganya pasti ratusan ribu. Zheng Liangyu lahir di toko perhiasan Zheng. Dia dipaksa oleh keluarganya untuk mempelajari identifikasi batu giok sejak dia masih kecil. Dia tampak mengulanginya lagi dan sampai pada suatu kesimpulan kasar. Karena Xiao Yutong merupakan putri sulung keluarga Xiao, tentu saja dia punya cara untuk menjual batu giok itu dengan harga bagus, dan tak seorang pun penonton yang berharap mendapat harga murah menawar untuk membelinya. Selamat, Yutong, kamu mendapat untung kecil. Zheng Liangyu menyerahkan batu giok itu kepada Xiao Yutong sambil tersenyum dan menyeka keringat di dahinya. Terima kasih. Kata Xiao Yutong sopan, lalu menoleh ke Qin Ming dan berkata, Paman, aku punya batu giok. Terserah padamu. Biarkan dia membantumu memotongnya. Zheng Liangyu langsung sangat tidak senang. Dia bisa membantu Xiao Yutong memotong batu, tetapi yang lainnya harus minggir. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Zheng Liangyu menghabiskan lebih dari 20 menit, dan Qin Ming merasa itu terlalu lambat. Hanya tersisa kurang dari 20 menit sebelum permainan judi berakhir. Dia harus menunggu 1 jam lagi. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Setelah memperbaiki batu mentah, Qin Ming mendorong bilah mesin pemotong dan memotong langsung pada posisi sepertiga. Anak muda, pelan-pelan saja. Makanan mudah rusak jika dipotong seperti ini. Seorang pria tua berambut abu-abu mengingatkan dengan ramah. Kamu jelas seorang pemula. Dengan keterampilanmu, kamu akan merusak bahan apapun yang kamu potong. Zheng Liangyu melengkungkan bibirnya dan mencibir, jika kamu tidak bisa melakukannya, katakan saja. Jangan mencoba untuk menjadi berani. Klik. Qin Ming mengabaikan Zheng Liangyu dan terus mendorong bilahnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sepertiga batu terlepas, dan permukaan potongan memperlihatkan warna yang sangat jernih. Jade sudah keluar. Jade sudah keluar hanya dengan 1 potongan. Keterampilan pisaumu sudah tepat. Aku tidak menyadari bahwa kamu ahli dalam memotong batu. Pria tua berambut putih itu menatap permukaan potongan itu selama beberapa detik. Dan memuji dengan tulus. Ketika Zheng Liangyu mendengar kata-kata ini, dia seperti ditampar. Wajahnya memerah dan pucat. Dia baru saja membenci Qin Ming dan ditampar. Bersambung.